Halo, selamat datang di channel Teknovik ID. Wait, tunggu sebentar. Kok namanya berbeda ya? Dari video yang sebelumnya pasti ada yang bingung kan? Kenapa nama channelnya berubah? Oke, dari dua video sebelumnya memang nama channelnya masih AF Tech. Tapi dikarenakan sudah banyak yang menggunakan nama channel tersebut, maka akhirnya kami ganti dengan Teknovik ID. Jadi jangan bingung ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang microcontroller. Bang, microcontroller itu apa sih, Bang? Gunanya apa sih, Bang, microcontroller itu? Oke, tunggu dan santai. Di sini kita akan membahas itu semua. Jadi simak penjelasannya kali ini. Microcontroller atau bisa disebut microcontroller. Seperti namanya, microcontroller. Microcontroller. Pasti sudah tahu kan maksud dari kata tersebut? Mikro adalah sebuah satuan ukuran, sedangkan controller lebih mengarah ke sesuatu yang digunakan untuk menjalankan sesuatu. Bingung kan? Sesuatu yang digunakan untuk menjalankan sesuatu atau lebih tepatnya mengontrol sesuatu. Jadi maksud dari kata tersebut, microcontroller intinya adalah sesuatu yang berukuran mikro atau kecil yang digunakan untuk mengontrol sesuatu. Itu adalah pengertian mudahnya. Tapi kita kulik dari sumber lainnya. Kita buka Wikipedia. Menurut Wikipedia, microcontroller adalah sebuah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip atau dalam sebuah chip. Itu menurut Wikipedia. Tapi kita lihat sumber-sumber yang lain. Menurut teknoelektronika.com, microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, itu dari teknikelektronika.com. Tapi sebenarnya masih banyak pengertian yang lainnya. Tapi dari beberapa sumber dan maksud dari kata microcontroller yang sudah saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa microcontroller adalah sebuah IC atau integrated circuit atau komponen terpadu yang di dalamnya terdapat sistem mikroprosesor lengkap atau sebuah komputer kecil yang dikemas yang bisa melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, sudah tahu kan apa itu microcontroller? Oke, lanjut. Di sini microcontroller ada banyak jenisnya. Menurut sumber yang saya baca, jenis microcontroller ada microcontroller AVR yang pertama. Lalu ada microcontroller MCS51, ada microcontroller PIC, dan ada microcontroller ARM. Dari jenis-jenis yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang sering kita dengar atau familiar yang kita dengar. Selanjutnya, apa sih yang ada di dalam microcontroller? Atau lebih tepatnya, apa aja struktur dari microcontroller? Nah, struktur pada microcontroller yang utama pasti ada CPU sebagai otak dari microcontroller tersebut. Nah, yang selanjutnya ada memori. Seperti hanya mikroprosesor, di microcontroller ada memori, yaitu untuk menyimpan data dan program. Lalu ada port input output paralel sebagai penghubung atau jembatan berbagai perangkat. Lalu ada port serial sebagai penghubung device atau peripheral yang memiliki port serial juga, atau lebih gampangnya media komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada timer dan counter yang bertugas sebagai pengatur waktu dan penghitungan. Lalu ada ADC atau analog to digital converter, yaitu mengubah sinyal analog ke digital. Lalu juga ada DAC, kebalikan dari ADC, yaitu digital to analog converter. Seperti namanya, yaitu mengubah sinyal digital ke analog. Lalu ada interrupt control untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Dan yang terakhir ada special function block, di mana setiap microcontroller memiliki kegunaan untuk beberapa aplikasi khusus, sehingga memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut. Nah, dari sini kita sudah mengetahui apa itu microcontroller, jenis microcontroller, dan strukturnya.
Selanjutnya, apa sih yang bisa digunakan dari mikrokontroler tersebut? Atau lebih tepatnya, apa sih penerapan dari mikrokontroler tersebut? Seperti pengertiannya, tadi mikrokontroler bisa melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, di sini mikrokontroler sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Seperti di kehidupan sehari-hari, contohnya itu ada di toko-toko. Sekarang kan sudah ada running text itu kan. Nah, running text itu dikontrol oleh mikrokontroler. Lalu ada jam digital. Jam digital itu juga dikontrol oleh mikrokontroler. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling banyak digunakan ada di bidang industri. Contohnya di mesin penyortir, di mesin penghitung, di mesin conveyor, di mesin quality control, dan dengan robot dan juga yang lainnya. Dan juga masih banyak lagi penerapan di bidang lainnya. Dan juga kan sekarang sedang hype-hypenya IoT atau Internet of Things, di mana kebanyakan semua alat yang terhubung dalam IoT tersebut terdapat mikrokontroler. Dari itu semua kita tidak akan rugi untuk belajar mikrokontroler, karena di masa sekarang dan juga di masa selanjutnya mikrokontroler sangat dibutuhkan dalam kehidupan di semua bidang. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, pasti sudah sangat ingin dong mempelajari mikrokontroler. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari hal yang ada pada mikrokontroler, yang pasti pada video-video selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ketika saya kuliah, saya mendapatkan beberapa tahapan untuk mempelajari mikrokontroler dari dosen saya. Ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu ada namanya mikrokontroler dasar. Dan yang kedua ada mikrokontroler lanjut. Di mana pada tahapan tersebut kita akan mempelajari beberapa komponen yang dipelajari. Pada tahapan mikrokontroler dasar, kita akan mempelajari yang pertama yaitu digital I/O, input output. Selanjutnya yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Lalu ada ADC yaitu Analog to Digital Converter. Lalu serial atau UART, lalu PWM atau Pulse Width Modulation. Dan yang terakhir yaitu I2C, Inter-Integrated Circuit. Wah, lumayan banyak ya. Tapi tunggu dulu, lihat dulu ke selanjutnya yaitu mikrokontroler lanjut. Di mikrokontroler lanjut ada register, scanning, protokol, modul serial, PWM 16 bit, I2C master slave, interrupt, timing atau counter, SPI atau serial peripheral interface, dan yang terakhir ada WDT atau watchdog time. Nah, tambah banyak kan di mikrokontroler lanjut? Banyak sekali, jelas, karena ketika kalian kuliah di teknik elektro, terutama nanti ketika masuk ke penjurusan di elektronika, mikrokontroler itu ada 2 mata kuliahnya, yaitu dasar mikrokontroler dan mikrokontroler lanjut. Jadi jangan kaget kalau banyak ya, Tapi nanti untuk mikrokontroler lanjut tidak akan kita bahas semua. Jadi nantikan saja apa saja yang nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, semua itu kita akan implementasikan semua komponen pembahasan tadi pada Arduino. Nah, sangat familiar kan di telinga kita? Tapi ingat, Arduino itu bukan mikrokontroler, tapi sebuah platform minimum system untuk mikrokontroler. Arduino sangat familiar dan populer di kalangan penghobi mikrokontroler, khususnya di Indonesia. Bahkan orang awam pun kemungkinan juga tahu Arduino. Tapi jangan salah, Arduino itu bukan mikrokontroler. Dan juga Arduino ini sangat banyak macamnya. Seperti Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega, ada Arduino Due, ada Leonardo dan lainnya. Dimana yang membedakannya pada IC-nya. Ada yang menggunakan ATmega, ada yang menggunakan ARM Cortex, ada Intel dan lain sebagainya, dengan berbagai seri dan IC yang bergantung pada nama dari Arduino-nya tentunya. Contohnya, di Arduino Mega dan juga Arduino Uno itu beda IC, meskipun sama-sama menggunakan ATmega. Dan juga Arduino Mega berbeda dengan Arduino Due,
di mana Arduino Mega menggunakan ATmega sedangkan gue menggunakan ARM Cortex. Jadi kalau mau mencoba silahkan lihat dulu Arduino-nya, jangan sampai salah pilih jenisnya. Oke, cukup sekian penjelasan yang cukup singkat dari microcontroller. Sebenarnya tidak singkat-singkat amat ya, tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Dan juga mohon maaf bila ada yang kurang tepat dari penjelasannya. Jika ada yang kurang tepat silahkan ingatkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Apabila suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe untuk menikmati video-video yang lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.